Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan, maka aku akan tambahkan. Tapi nggak semudah itu bersyukur. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Kita ditimpa sakit, kita berkata, ya Allah kenapa saya lagi sakit? Saya kan harus bekerja hari ini. Saya harus lembur hari ini. Saya harus mendapatkan banyak uang bulan ini. Saya akan membayar ini, membayar itu. Tapi Allah kenapa kamu kasih saya penyakit? Kita terkadang mengeluh dengan hal-hal yang diberikan Allah. Tapi kita lupa bersyukur tentang apa yang telah diberikan Allah. Apa yang telah diberikan Allah kita lupakan. Apa yang belum diberikan Allah itu yang terus-menerus kita pikirkan. Itu yang terus-menerus kita pikirkan. Sebuah kisah, ada seseorang yang mempunyai sebuah toko mobil. Ada seorang yang mempunyai sebuah toko mobil. Di suatu sore dia sedang berada di depan tokonya, di depan dealer mobil tersebut. Dia duduk-duduk termenung, dia sedang ada janji, dia sedang terburu-buru untuk menemui seseorang klien yang akan mengambil banyak dari dagangannya. Klien ini akan mengambil banyak mobil di tokonya. Akan tetapi Allah berkehendak lain, hujan turun dengan derasnya. Hujan turun dengan derasnya, dia berkata, ya Allah ini gak jadi lagi nih hari ini. Meeting yang akan menghasilkan banyak uang gak jadi lagi, rezeki saya hilang lagi hari ini. Rezeki saya hilang lagi hari ini. Keluhan pertama dia, rezeki saya hilang lagi hari ini. Tiba-tiba ketika dia nongkrong di depan rumahnya, ada seorang penjual rujak yang menepi di luar tokonya. Dia sedang menepi karena penjual rujak ini kehujanan, dia menepi di depan tokonya. Kemudian dia keluar ngobrol-ngobrol dengan penjual rujak tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada penjual rujak tersebut, waduh hujan nih Pak, gimana dong? Nggak laku dong kalau kayak gini. Biasanya kalau tiap hari lakunya berapa ya? Paling 20.000, 30.000 Pak. Terus kalau hujan kayak gini gimana? Nggak habis dong rujaknya, buahnya dikemanain? Kata bapak tersebut, ya kalau nggak habis, kalau takut rusak buahnya, saya bisa sedekahkan kepada tetangga saya. Tetangga-tetangga saya juga senang kalau dikasih buah-buahan ini Pak. Terus kalau hujan begini berarti rezeki bapak terpotong dong. Rezeki bapak nggak ada dong hari ini. Ya Pak, rezeki saya bukan hanya uang Pak. Rezeki saya bukan hanya uang. Kalau lagi hujan begini berarti rezeki saya apa? Sambil membuka lacinya, bapak tersebut mengambil sebuah kitab Al-Quran. Dia membuka Al-Quran tersebut. Ya kalau hujan begini rezeki saya ini Pak. Allah memberikan saya rezeki waktu luang untuk membaca Al-Quran. Itu juga rezeki. Waktu itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca Al-Quran. Kemudian sang bapak ini bertanya lagi, ya tapi kalau misalnya nggak dapat uang sama sekali gimana Pak? Anak istri bapak nggak makan dong. Anak istri bapak nggak makan dong. Dia bertanya tentang kemampuan Allah. Siapa yang memberi makan kita ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala melalui suami. Tapi yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkadang kita lupa. Ini yang terkadang kita lupa. Kemudian dia bertanya, ya kalau nggak dapat uang sama sekali gimana Pak? Pernah sih nggak dapat uang sama sekali. Tapi Allah tidak membiarkan saya dan keluarga saya kelaparan Pak. Allah tidak akan pernah membiarkan saya dan keluarga saya kelaparan. Tetangga mengirimkan makanan kepada saya. Coba lihat, seseorang yang mampu bersyukur, Allah bukakan akal pikirannya untuk membaca ayat ini. Ayat yang dirahasiakan Allah. Sebuah rahasia Allah tuturkan di dalam surah yang sangat indah, Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan engkau dustakan? Coba lihat, Allah ingin kita berpikir betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu bukan hanya uang. Coba lihat, Allah membuat kita berpikir di ayat yang lain. Di mana Allah membuat kita berpikir tentang keberadaan keluarga kita. Saudara kita itu rezeki daripada Allah. Orang tua
Ayah adalah rezeki daripada Allah. Ibu kita adalah rezeki daripada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ajarkan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu dan juga kedua orang tuaku. Berarti orang tua adalah nikmat bagi kita. Terkadang kita baru merasakan kehilangan itu setelah orang tua kita tiada. Barulah kita tahu bahwa mereka adalah rezeki terbesar yang dikirimkan Allah kepada kita. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan lu dong Bu. Ya. Ini luar biasa banget nih kisah inspiratifnya nih membuka mata Kadang-kala kita. orang bisa terbuka dengan kisah-kisah. Betul Pak Ustadz. Dari kisah Ustaz Oki, kisah Ustaz Sam yang luar biasa. Tapi saya mau dengar dulu dong pendapatnya dari Ria. Coba, Ria. Mendengar kisah tadi yang dibawakan oleh Ustadz Syam, apa yang terbesit di hati atau mungkin di pikiran dari Ria? Kita harus lebih banyak bersyukur ya. Hmm. Karena kan kita dikasih udara ini untuk kita Betul. hirup. Itu kan yang kita lupa biasanya. Betul. Itu sih sebenarnya saya juga banyak banget keluhan karena masalah kayaknya nggak selesai-selesai gitu kan. Kadang suka sedih kenapa Allah, ya itu tadi kita ke diri lagi, kenapa sih nggak selesai masalah ini. Tapi kalau dengar Masya Allah ya, itu orang yang, ya saya lupa untuk mengaji. Mungkin kita isi waktu-waktu itu, terus kita ingat sama Allah lagi. Kapan terakhir mengaji? Alhamdulillah. Iya, bener nih. Kapan terakhir mengaji? Minggu, ini hari Minggu apa lalu? ya? Jadi Enggak minggu lalu sih. Kapan? Hari Kamis pokoknya Pak Ustadz. Oh, hari Kamis. Iya. Nggak usah dihitung Pak Ustadz. Pak Ustadz. Nggak usah Tidak dihitung. apa-apa. Karena kesibukan minimal lah 100 ayat dibaca setiap hari. Masya Allah. Tapi Ini tadi setelah buat mendengar semuanya. itu ya luar Minimal biasa ya. 100 ayat tiap hari. Betul Pak Ustadz. Ini luar biasa Pak. Yasin. Masya Allah. Yasin berapa Bu? 83. 83. Al-Fatihah 7, 7, berarti 90. 90. 10-nya ambil aja di trikul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu Uzabil birabbin binnas. nas. Masya Allah. Kalau perlu satu hari satu juz. Amin, ya Allah amin. Itu Program harapan satu hari semua satu orang. juz. Amin, amin, amin ya Allah. Itu nggak bisa banyak, sedikit nggak apa-apa, asal istiqomah. Masya Iya, Allah. biar sedikit yang penting terus menerus. Tapi intinya tadi yang dibawakan oleh Ustaz Sam ini membuat pelajaran banget buat kita ya Bu ya. Bahwa kita selama ini mengeluh aja kerjaannya, ternyata Mengeluh, Allah tuh punya mengeluh, rencana yang lain yang lebih baik buat kita. Masya Allah luar biasa. Nih saya mau kasih kesempatan dulu sebelum dilanjutkan lagi dengan tausiahnya Ustadz Maulana, Ustadz Oki dan juga Ustadz Syam. Jamaah yang ada di studio yang mau bertanya sama Ustadz Maulana atau Ustadz Oki atau Ustadz Syam boleh silakan angkat tangannya Bu. Pak silakan. Ayo. Sebentar yang mana ya? Oh sebelahnya Ria dulu deh boleh Ibu yang berkerudung kuning. Silakan Ibu mau Oh izin. iya. Assalamualamualaikum Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadzah. Waalaikumsalam, Ibu. Saya ingin menanyakan Apa itu? kepada Bapak Ustadz dan Bu Ustazah, karena saya punya menantu saya itu sering curhat pada saya sebagai mertua ya, Menantunya cewek atau cowok? cewek. Oh iya benar lah Dia biasanya. menceritakan mengenai suami dan anaknya. Tapi akhir-akhir ini saya pikir curhatnya itu kurang bermutu ya, kurang bagus gitu ya. Iya. Nah, tapi ingin saya menanyakan Pak Ustadz, Bu Ustazah, gimana caranya menegur menantu saya itu supaya ia tetap curhat kepada saya, tapi dengan yang saya sebagai mertua yang baik gitu. Gimana cara menegur Jangan menantu sampai saya menyinggung itu? juga perasaan dari jangan menantu menyinggung, jadi itu. dia tetap curhat pada saya walaupun Iya. yang diceritakan nggak begitu. Ya karena gak enak ya penting. Bu ya. Ya. Kalau cerita sama orang lain dapur Iya. keluarganya dirahasiain Iya. kemana-mana. Demikian. Nauzubillah. Masya Wassalamualaikum Allah gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, mungkin Ustaz Oki dulu kali Pak Ustaz Ustaz Oki ya. dulu. Iya. Pertama, segala sesuatu kan husnuzon, berprasangka baik dulu. Pertama, alhamdulillah Bu, Ibu punya menantu yang sudah menganggap Ibu adalah ibunya sendiri. Tepuk tangan dulu. Kan kalau kita sudah menikah, ya menantu anak kita sendiri, mertua adalah ibu kita sendiri. Biasanya kalau kita sudah merasa sangat dekat, kita akan cerita apa saja tanpa beban, lepas begitu saja karena sangat percaya dengan ibu. Percaya dan sangat mendengar nasihat-nasihat dari ibu. Jadi ketika ada menantu yang curhat sama ibu, yang sudah menganggap ibu sebagai ibunya sendiri, mungkin merasa jengah kali ya mendengar kalimat-kalimat yang mungkin berisi keluhan-keluhan. Tapi dia ceritanya hanya sama ibu, bersyukur Bu, dia gak cerita sama orang lain. Jadi yang tahu adalah ibu. Jadi Masya Allah, jadi yang harus ibu lakukan, yang sudah ibu lakukan sekarang, kan namanya orang tua sama anak bisa sebagai sahabat ya Bu, cerita apapun. Ibu bisa masukkan secara pelan-pelan kalimat-kalimat yang memang baik di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan kalimat yang tepat juga untuk dia. Biasanya perempuan itu, nggak perempuan, semua orang bisa disentuh dengan hatinya. Ketika hatinya dicolek, ketika dia sedih, kita ada body
gestur tubuhnya kan dielus, dipeluk, dicolek hatinya bisa dia tersentuh. Nah itu saat ibu paling tepat untuk memasukkan hal-hal yang boleh diceritakan, yang tidak boleh diceritakan. Nah, ini Ustaz Oki membahas dari sisi orang tua ya. Dari sisi orang Kalau tua. saya kepada menantu. Oh, gimana coba Pak Ustadz? Hai menantu, Ah, hai anak-anak yang sudah menikah. ah. Jangan pernah mengeluh kepada orang tua. Ada pesan ulama menasihati kepada anaknya. Satu saja nasihatnya. Anak, kau pergilah nak, tapi satu yang ku minta. Jangan kau pulang ke sini dengan menceritakan kekurangan pasanganmu. Masya Allah. Jangan. Memang sih bagus curhat sama mertua. Tapi kalau keseringan panas juga itu telinga mertuamu. Ya, janganlah. Kalau perlu ceritakan yang baik-baik. Enak banget. Coba. Untung Ustaz Oki mengarahkan kepada yang baik. Iya. Untung Ustaz Untuk Oki ke mengarahkan mertua baik. juga, coba kalau kau curhat ke orang tuanya ntar takutnya gini. Udah kalau misalnya suami kamu gak sanggup, ceraiin aja. Nah, repot Apalagi kan nanti. mengeluhkan tentang suaminya. Suaminya itu kan anaknya ibu. Betul. PR juga itu menantu. Wow. Tapi tidak, ini udah bagus. Masya Ada Allah ya. seseorang yang mengeluh, itu pertanda mau diperbaiki. Masya Allah, betul. Minta solusi, Betul. minta nasihat. Betul. Mungkin kita arahkan ke situ Bu. Solusi yang terbaik, kirim dia ke nasihat. Nasihat, Iya. nasihat, nasihat, nasihat. Ya, Ya, dan Bu, tetap menjadi sahabatnya menantu ya. Ya. Supaya Sahabat, nggak lari ke yang iya, lain-lain biasanya ceritanya. tuh menantu perempuan lawannya mertua. perempuan. Masya Allah nih. Ibu jelas ibu ya. Ibu terima kasih banyak Bu, pertanyaannya luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ini senang banget nih kalau kita dengaran curhat-curhatan gini, pertanyaan-pertanyaan ini kan pelajaran juga buat kita semuanya nih, buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang apakah mengeluh selamanya berdampak negatif. Nah nanti ada juga Hairiyah yang akan mengaji bersama Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Tahu yang biar bocor? Kita mengeluh tapi dia tersebarkan. Mohon maaf, mohon maaf. Ingat Rasulullah SAW punya orang yang pemegang rahasia namanya Usaifah.